Tapi kalau ini dia tembus, ada pintu masuk, ada pintu keluarnya, pintu masuk, pintu keluarnya. Nah ini namanya tembus. Nah kalau kondisi kayak gini udah jangan diapa-apakan, tutup aja, terus bawa ke rumah sakit. Semakin ini dimanipulasi, semakin ini digerak-gerak, semakin banyak jaringan yang rusak sekitarnya. Seperti itu. Ya. Karena mengambil benda asing seperti ini harus di kamar operasi. Pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadiran para bapak dan ibu pada Poli Mata pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Dr. Herisa yang pada pagi hari ini akan sedikit memberikan informasi serta wawasan mengenai trauma tembus pada bola mata. Mungkin mengenai trauma tembus pada bola mata memang dari bapak ibu jarang untuk diketemukan pada sehari-hari, tapi jika ini terjadi pada kita sehari-hari, maka pasti kita akan mengalami kebingungan. Langkah apa yang akan kita lakukan? Lalu tindakan-tindakan seperti apa yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi adanya trauma tersebut pada mata. Karena walau bagaimanapun, mata ini adalah jendela dunia. Ketika dia mengalami trauma, maka itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki dan tidak akan bisa lagi kondisi dan fungsinya sama seperti sebelum terkena trauma atau cedera. Nah, pertama di sini saya akan membahas mengenai apa sih trauma tembus pada mata, di mana trauma ini merupakan trauma yang disebabkan karena benda tajam yang dapat mengenai jaringan pada mata dari bagian depan sampai bagian belakang. Nah, di sini saya perkenalkan sedikit mengenai struktur anatomi dari mata. Jadi bola mata itu bentuknya seperti ini. Yang dikatakan trauma tembus itu dari depan sampai dengan belakang, dimana ketika ada trauma dia mengenai pada bagian depan bisa merobek sampai dengan pada bagian belakang, tergantung dari jenis yang disebabkan. Bisa karena paku, bisa karena pisau, gunting, atau mungkin pentalan-pentalan seperti peluru. Ya, peluru bisa tembus, atau seperti gerinda yang paling sering dikerjakan yang las-las itu tidak menggunakan kacamata, juga bisa mengenai luka pada bagian sini walaupun tidak tembus sampai seperti ini. Nah, jika dia akan terluka di seperti ini, dia akan mengalami luka di sini. Jika dia akan ada benda asing yang masuk ke sini, mau nggak mau itu harus dikeluarkan. Dan mengeluarkan benda asing itu harus di layanan kesehatan, utamanya di kamar operasi. Tidak bisa serta-merta kita ambil, kita cabut, karena itu akan merusak jaringan sekitarnya. Jadi struktur dari mata itu di depan ya Bu ya, di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, dimana di sini ada kornea, kemudian ini ada lensa, kemudian ini ada iris yang memberi warna mata kita, warna coklat itu adalah iris, kemudian ini ada anterior chamber, kemudian ini bagian posterior, ini yang disebut dengan bagian retina dan vitreous, seperti itu. Dan pada saat ada trauma, entah itu tajam ataupun tumpul, dapat menyebabkan terjadinya perdarahan. Ada hantaman tumpul, mungkin depan tidak apa-apa, tapi akan bisa menyebabkan perdarahan di belakang, yang kita sebut dengan vitreous hemorrhage. Itu retinanya, karena di sini kan banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi terhadap saraf sehingga menyebabkan perdarahan. Nah, ketika perdarahan, walaupun depannya ini tidak ada luka, dia bisa juga mengalami kabur, warnanya merah, seperti ada darah. Itu mungkin bisa karena perdarahan pada bagian belakang. Ini sekilas mengenai gambarannya. Kalau seandainya gambar aslinya, kalau kita foto tuh dalam bola mata kita tuh seperti ini Bu, Bapak. Jadi ini yang bagian putih ini adalah saraf dari mata. Pusat penglihatan kita tuh ditentukan oleh ini dan ini ya. Kemudian ini ada pembuluh darah dan ini adalah retinanya. Ini adalah kondisi yang bagus, normal, warnanya orange, kemudian dia itu tidak ada perdarahan dan kondisinya baik. Ini adalah yang normal. Nah, jadi kalau mata kita difoto, gambarannya dalamnya seperti ini.
Memasuki berikutnya, tadi sudah saya sampaikan mengenai apa aja sih yang menyebabkan terjadinya bola mata, trauma tembus pada bola mata yang tadi ya Bu ya, Bapak, jadi disebabkan karena gunting, karena mata pancing. Nah, mata pancing ini paling sering biasanya pada anak-anak. Jadi mungkin tidak sengaja pada saat mau mancing seperti ini, terkena dari mata pancingnya itu bisa masuk ke dalam. Contohnya seperti gambar ini ya. Ini terkena dari mata pancing, itu juga paling sering. Selanjutnya apa sih tanda dan gejalanya? Sudah jelas ya, penglihatan pasti akan kabur karena bagian depannya itu sudah terkena luka. Nyeri sudah pasti, nyeri, adanya pendarahan, kemudian robekan. Nah, robekan ini tergantung dari jenis lukanya, robekannya di mana, arahnya dari mana, itu juga ditentukan. Serta penyebab yang menyebabkan robekan ini juga menentukan bagian dari bola matanya mana yang terkena. Bisa robekan di sini saja, atau mungkin dari depan atau dari sini. Itu tergantung dari arah benda tajamnya yang mengenai bagian mata. Dan pada kondisi tertentu bisa menyebabkan struktur dari dalam bola mata ini keluar, seperti iris ya. Iris ini yang mewarnai mata kita. Mata kita ada coklat-coklatnya, itu namanya iris. Ketika dia ini terkena benda tajam, ada luka, iris ini bisa sampai keluar. Itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang hasilnya memang tidak begitu baik dan memang harus dijahit. Kalau sudah dalam kondisi seperti itu, yang bisa kita lakukan, kita sudah tidak bisa mengembalikan tajam penglihatannya seperti dulu sebelum dia terkena luka. Intinya adalah yang bisa kita lakukan, menutup luka tersebut, kita lakukan jahitan agar tujuannya adalah tidak terjadi infeksi. Karena jika luka tersebut tidak ditutup, kita biarkan saja seperti ini, maka bakteri-bakteri dari luar ini merupakan pintu masuk utama bakteri-bakteri luar untuk dapat menyebabkan infeksi. Akan masuk, menginfeksi bagian dalam, kemudian bisa menyebar kemana-mana. Yang paling berbahaya jika penyebaran itu secara sistemik atau sampai ke otak. Itu yang akhirnya bisa mengganggu atau mengancam jiwa kita. Maka dari itu tujuan dari tindakan operasi kita bukan untuk mengembalikan penglihatan. Selanjutnya, pemeriksaan apa saja sih kondisi seperti ini bisa kita lakukan? Yang pertama jelas kita lakukan tajam penglihatannya, kita tes penglihatannya seperti apa, masih bisa melihat cahaya atau tidak, masih bisa melihat bayang-bayang atau tidak. Semakin ke tengah lukanya, maka kondisi gangguan penglihatannya semakin buruk. Jadi semakin ke pinggir, kemungkinan dia akan tidak mengganggu dari visual aksisnya, tajam penglihatan. Dimana kalau penglihatan itu ya Bu ya, Bapak di sini ini kan tajam penglihatan lensa, sini kornea. Tengah ini merupakan namanya adalah visual aksis. Jadinya untuk melihat itu selagi tengah ini dia tidak terganggu, insya Allah kondisinya masih bagus, walaupun memang tidak terlalu sebagus seperti sebelumnya. Tapi semakin dia ke tengah, pasti akan semakin buruk penglihatannya. Kemudian kita lakukan ada namanya Siddle test. Apa sih Siddle test itu? Siddle test itu kita mengetahui bocor nggak bola mata ini. Kita tahu bola mata itu bentuknya bulat, isinya ini adalah cairan. Ketika dia ada luka, sama seperti balon. Balon itu kan bulat ya. Ketika dia ada yang menembus, nah dia pasti ada bocornya, sama kayak ban, pasti ada bocornya. Ketika dia bocor, bisa kemudian ini terjadi kolaps, kempos bola matanya. Jadi bola mata itu harusnya bentuknya dia bulat, cembung. Kalau kita lihat dari samping, ketika dia ada bocor, baik itu bocornya sedikit ataupun besar, itu akan mengalami perubahan dari kemposnya dari bola mata itu. Sehingga kita lakukan pemeriksaan Siddle test. Itu kita lihat seberapa besar kebocoran yang terjadi. Nah, itu juga nanti kita lakukan pemeriksaan yang paling penting adalah foto imaging, itu seperti MRI ataupun CT scan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi dari robekannya ini, trauma itu sejauh mana, ada nggak sih benda asing di dalam sini. Nah, kalau memang ada benda asing, ya mau nggak mau harus kita ambil, karena kalau tidak bisa menyebabkan infeksi. Seperti itu tujuan dari pemeriksaan lanjutannya. Nah, itu juga kita melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui adanya perdarahan. USG ini merupakan pemeriksaan yang paling simpel yang bisa kita lakukan pada saat kondisi gawat darurat. Jadinya misalnya ada perdarahan atau apa, bisa kita deteksi lebih awal dengan kita lakukan adanya pemeriksaan USG. Dan itu tidak
invasif ya, tidak nyeri. Jadi hanya ditempelkan saja kita bisa tahu adanya pendarahan pada bagian belakang dari bola mata. Oke ya. Nah, berikutnya bagaimana sih pencegahannya? Memang kalau namanya kecelakaan itu nggak bisa kita cegah. Itu namanya sudah apes ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya kecelakaan itu kita nggak ada yang tahu, nggak bisa kita cegah. Tapi jika kita memang bekerja, misalnya sebagai tukang atau kondisi struktur bangunan atau mengelas, alangkah baiknya jika menggunakan kacamata. Kacamata itu terkesan ringan dan sering kita abaikan, tapi kacamata itu bisa salah satu menjadi pelindung kita untuk mencegah terjadinya trauma tembus pada mata. Utamanya kacamata yang memang beagle ya, yang besar yang bisa melindungi dari tersentuhnya bola mata. Kemudian untuk jika memang pada anak-anak juga kita harus sering hati-hati, karena tanpa disadari anak-anak pun banyak mainan-mainannya yang berbahaya seperti jarum, lidi yang memang kadang gampang sekali tertusuk oleh mata pada anak. Nah, jika terjadi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jangan memberikan pengobatan dalam bentuk apapun, baik obat mata maupun obat tetes mata. Jadi jika kita mengalami hal seperti itu, sudah jangan diapa-apakan, tutup saja, tutup dengan kasa, tutup dengan apapun agar dia tidak terjadi kontak infeksi dengan yang lain. Segera bawa ke pusat layanan kesehatan. Jangan disiram air, apalagi jika ada luka-luka kecil ya, seperti kayak habis kena pentalan-pentalan besi atau kelilipan. Nah, itu jangan dikasih obat apapun sendiri, atau seperti air suruh dan sebagainya. Itu malah semakin memperluas lukanya. Itu akan menyulitkan kita juga di layanan kesehatan untuk melakukan penanganan lebih lanjut, karena pasti jaringan lukanya sudah tidak baik lagi seperti itu. Jadi jangan lakukan apapun, tutup saja. Setelah itu bawa ke rumah sakit yang terdekat ya. Nah, berikut ini saya kasih gambaran sedikit. Ini beberapa kasus yang kadang sering kami hadapi seperti ini ya. Ini matanya dia terkena pancing dari pinggir. Nah, seperti ini, dia hanya ada namanya trauma tembus. Jadi hanya ada luka masuk, tidak ada keluar ya. Seperti ini. Jadi mata pancingnya itu mengenai bagian pinggir dari kornea. Jadi hanya bagian sini saja, tidak sampai ke tengah. Nah, seperti ini. Ini ada luka masuk sama luka keluar, terkena paku. Jadi sebenarnya trauma tajam pada mata itu ada penetran sama tembus. Jadi kalau saya penetran itu dia masuk tapi nggak ada keluar. Ada pintu masuk kayak ini ya Bu ya. Ada pintu masuk, nggak ada pintu keluarnya. Dia hanya masuk aja, nancep di situ. Tapi kalau ini dia tembus, ada pintu masuk, ada pintu keluarnya, pintu masuk, pintu keluarnya. Nah, ini namanya tembus. Nah, kalau kondisi gini udah jangan diapa-apakan, tutup aja. Terus bawa ke rumah sakit. Semakin ini dimanipulasi, semakin ini digerak-gerak, semakin banyak jaringan yang rusak sekitarnya. Seperti itu ya. Karena mengambil benda asing seperti ini harus di kamar operasi. Nah, ini juga seperti ini ya. Ini penetran ya, di mana ada luka masuk. Nah, kita bisa lihat di sini besinya ini banyak sekali korosi, banyak sekali karat. Nah, ini potensinya lebih buruk lagi dengan kondisi besi, dengan karat. Ini resiko infeksinya sangat besar. Walaupun memang dia tidak di tengah, di pinggir, tapi dia bisa berpotensi infeksi. Nah, ini adalah dimana bendanya memang nggak nancep. Biasanya seperti ini karena dia kegores, Bapak Ibu. Jadi dia itu mungkin terkena gunting atau terkena pisau yang secara tidak sengaja, terkena mesin, kegores, sehingga bagian dari bola mata ini keluar. Ada irisnya keluar, kemudian mungkin lensanya juga bisa keluar, dia sudah terbelah. Nah, kalau kondisi seperti ini yang bisa kita lakukan, ya nanti ini kita jahit, kita rapikan sebisa mungkin. Tapi bagaimana penglihatannya? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, penglihatannya sudah pasti hanya bisa melihat cahaya atau mungkin melihat
cahaya pun juga sudah tidak terlalu bagus. Intinya adalah kondisi seperti ini tidak terjadi infeksi yang menyebar kemanapun, seperti itu ya. Dan ini kadang beberapa sering kita terjadi juga pada anak-anak, pada dewasa muda. Biasanya memang karena faktor-faktor kecelakaan yang tidak terduga. Ya, itu mungkin beberapa sekilas informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi jika Bapak Ibu menemui kondisi seperti ini di lingkungan sekitar rumah, kemudian di tempat pekerjaan, jangan lupa jangan lakukan tindakan apapun, jangan berikan obat apapun, lalu tutup saja mata tersebut dengan kasa steril atau kas atau tisu atau apapun yang penting bersih, ditutup, plester, sudah, lalu bawa layanan ke rumah sakit. Setelah itu yang kedua, lakukan jika memang pekerjaan Bapak Ibu berhubungan dengan trauma pada mata, seperti yang saya sampaikan, mengelas, kemudian menggerindra, kemudian mungkin mengendarai motor, hal-hal seperti itu, gunakanlah kacamata. Walaupun itu mungkin adalah simple atau ringan, sepele, tapi itu bisa menyelamatkan penglihatan Bapak Ibu dan bisa mencegah terjadinya trauma yang akan menyebabkan hal-hal tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ini di sini ada tanda dan gejala tekanan bola mata yang menurun ya. Iya, betul. Ini tekanan bola mata yang menurun, semakin kecil tekanan bola mata itu akan semakin kabur atau semakin apa ini? Oh iya, jadi tekanan bola mata itu kan ini tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya, isinya kan air, cairan, gel. Isinya gel. Ketika dia bocor karena trauma itu tadi dia luka, bocor sehingga gelnya ini sedikit-sedikit akan keluar, cairannya itu. Nah, itu menyebabkan tekanan bola mata itu akan turun. Yang membuat mata itu menggembuk itu karena dia ada tekanan di situ, ada gelnya juga di situ. Karena dia kempos, karena ada bocornya itu tadi, sehingga itu menyebabkan tekanan bola mata turun. Itu. Jadi sebenarnya tekanan bola mata turun itu tidak berhubungan dengan penglihatan, tapi dia lebih berhubungan dengan kondisi matanya ini masih bagus nggak, kondisi matanya ini apakah ada kebocoran atau tidak, itu lebih ke arah sana gitu. Jadi nanti ketika sudah kita tutup, sudah kita jahit, kita ukur lagi tekanan bola matanya sudah sesuai dengan normal apa tidak. Kalau yang normal? Kalau normal itu tekanan bola matanya itu kurang dari 21, kalau lebih dari itu meningkat gitu. Jadi biasanya kalau seandainya dia itu, kalau kondisinya dia ini luka, kita nggak bisa menggunakan alat untuk mengukur bola matanya. Bisa kita lakukan dengan palpasi, kita tekan seperti ini. Nah, kita bisa bandingkan. Kalau kita tekan seperti ini, dia kondisinya lunak. Lunak itu gimana, gembos? Kita bandingkan dengan mata sebelahnya. Jadi kalau matanya kita tekan, kita bandingkan dengan mata normalnya. Nanti akan terasa perbedaan. Kalau yang normal ini dia akan ada kenyalnya, tahanannya. Atau kalau gampangnya jangan lidah itu ke arah pipi, ditekan. Nah, itulah bola mata yang normal. Tapi ketika dia kempes itu diginikan, dia akan nyut seperti itu karena memang bocor ininya depannya, sehingga isi dari bola matanya ini sedikit-sedikit dia keluar. Tujuannya jadinya itu untuk mengetahui. Tapi kalau dalam kondisi buka besar seperti yang gambar-gambar ini tadi, nggak bisa kita ukur bola matanya. Dan bisa kita ukur bola matanya lewat kelopak matanya, kita tekan seperti ini, kita bandingkan dengan mata normalnya. Apakah dia normal ataukah dia memang soft, lunak seperti itu. Kalau kita soft, lunak pada pemeriksaan, berarti kita curiga memang ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, satu-satunya yang bisa kita lakukan ya kita tutup bocornya itu, baru bisa kita evaluasi. Jangan khawatir bahwa cairan di sini itu akan diproduksi terus oleh oleh kondisi fisiologis mata kita. Dia akan terus memproduksi lah. Tapi kalau dia terus produksi, ininya terus keluar, nggak akan ada gunanya.
begitu dia produksi keluar lagi, dia produksi nggak akan gunanya. Ketika yang ditutup produksinya masuk, maka yang keluar tadi akan tergantikan oleh produksi yang baru. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu ya? Dok, ini kan biasanya tensi mata kan diukur di sini kan tahu kita kan diukur sama alat atau apa. Ya. Bagaimana secara manual kita nggak punya alat mengetahui oh, nih tensi matanya tinggi atau agak normal atau gimana itu caranya? Betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak punya alat ya kita memang nggak bisa mengukur sama kayak Nggak. tensi tekanan darah ya Iya. Bapak Ibu ya, kita nggak bisa mengukur tekanan darah itu tinggi atau enggak. Untuk mengetahui jumlah pasti nilainya kita memang tidak bisa mengukur. Iya. Seperti itu memang itu harus menggunakan alat. Tapi jika mengalami mungkin tinggi, biasanya pasien-pasien itu juga akan mulai mengalami keluhan. Paling sering kalau tensi mata tinggi yang paling dikeluhkan adalah cekot-cekot, nyeri, nyut-nyut pada mata yang mulai mengalami tinggi, atau mungkin nggak pas nyerinya, sakit kepala. Kok sakit kepala ya beberapa hari ini, tapi kok cuma sebelah sini saja. Nah, lihat lagi matanya merah apa enggak. Biasanya dia mengarah ke arah tensi matanya tinggi. Tapi memang pengukuran tensi mata itu tidak bisa jika tidak menggunakan alat. Dan yang tadi saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan jari, itu pun juga dengan orang yang terlatih. Kita latihan bagaimana, oh ini normal, ini mengalami penurunan, itu juga kita latihan. Jadi kalau memang kondisi dari awam pun kita tidak bisa menentukan ini tensi mata saya sedang tinggi, tensi mata saya sedang baik-baik saja, itu memang tidak bisa, harus dilakukan pengukuran. Jadi mungkin tanda paling yang bisa dirasakan oleh pasien adalah keluhannya itu adalah nyeri, merah, kemudian adanya berakhir, lama-kelamaan disertai dengan penurunan pandangan. Nah, itu kemungkinan terjadi peningkatan serangan dari kondisi tekanan bola matanya. Seperti itu Bapak. Jadi memang nggak bisa kalau kita tanpa mengukur sama kayak tensi juga kita nggak bisa ya Pak ya tahu tekanan darah saya lagi turun atau lagi tinggi. Paling kita rasanya kok gliang ya, makanya lagi turun. Kita tidak tahunya dari gejala-gejala seperti itu ya Pak ya. Jadi memang kita tidak bisa kalau tidak menggunakan alat mesin untuk pengukuran tensi, baik itu tensi mata. Ini ada lagi satu, ini keluar tapi kalau mata udah sakit kan kemungkinan kita untuk kembali kan kecil, kembali membaik itu kan kalau posisi sudah sakit Ya, untuk kembali itu kan kemungkinan kecil, ya betul. hanya mencegah supaya nggak lebih buruk lagi kan seperti itu. Ya. Terus bagaimana kalau kita itu caranya periksa ke dokter mata, dok ini saya pengen check up gitu mata itu, masalahnya kalau kita periksa ke dokter paling yang diperiksa penglihatannya jarak jauh, dekatnya itu aja biasanya yang terjadi. Terus periksa yang benarnya, keadaan sebenarnya itu kan kita nggak tahu. Itu gimana dok caranya? Iya betul Bapak. Jadi kalau untuk pemeriksaan tajam, untuk pemeriksaan mata itu memang dilakukan secara berkala, sama kayak kita periksa gigi. Tidak ada salahnya kita setiap 6 bulan sekali periksa mata, atau mungkin setahun sekali. Itu setahun sekali menurut kami sudah cukup untuk screening namanya ya Bapak Ibu ya. Jadi mencegah agar tidak sampai sakit. Dia belum sakit tapi mencegah dia tidak menjadi sakit. Kita lakukan screening pemeriksaan mata seperti itu. Memang pemeriksaan tajam penglihatan jauh sampai dekat itu adalah kunci utama tolak ukur kita dari dokter mata untuk bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi seperti tajam penglihatan, melihat baca jauh maupun dekat, itu adalah menentukan ke arah mana nanti Bapak ini akan diarahkan ke arah kelainannya. Jadi ini adalah gerbang utamanya sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan adalah melakukan pemeriksaan tajam penglihatan ini jauh dan dekat. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan screening. Pemeriksaan screening itu memang tidak sedetail kalau kita yang sudah mengalami sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi pemeriksaan screening itu nanti mungkin hanya diperiksa tajam penglihatan, kemudian diperiksa kondisi dari segmen anterior. Jadi segmen anterior itu depannya, gimana kondisi korneanya, gimana kondisi lensanya, ada tidak kataraknya, seperti itu. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan kita di tekanan bola mata, juga kita dilakukan pemeriksaan, dan terakhir dilakukan pemeriksaan sarafnya, dilakukan fungsi, dilihat saraf bagian dalamnya. Itu adalah standar
standar untuk melakukan screening pemeriksaan mata. Tapi kalau memang ternyata dalam perjalanannya ketemu dalam pemeriksaan tuh, kok kayaknya ada gangguan ya di lensanya, kemungkinan katarak nih. Nah, nanti ada pemeriksaannya lebih lanjut. Oh, kok ternyata dari pemeriksaan second posterior kita lihat sarafnya, kok ternyata ada masalah besar atau mungkin mengalami pucat atau apa. Nah, itu nanti akan dirujuk ke pemeriksaan penunjang lainnya, karena pemeriksaan penunjang mata juga itu banyak. Jadi itu yang standar pemeriksaan penunjang penglihatan jauh dan dekat. Kemudian pemeriksaan anteriornya, pemeriksaan posteriornya, serta pemeriksaan tekanan bola mata. Itu adalah screening yang standar bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu juga nggak apa-apa ke layanan kesehatan, sampaikan kalau dokter saya mau screening, mau pemeriksaan kesehatan mata berkala, pasti akan minimal dilakukan pemeriksaan 3 komponen besar itu tadi. Karena di situ nanti baru, oh ternyata ada kelainan baru, nanti akan di refer ke kelainan-kelainan mana yang memang Bapak perlukan. Jadi permintaannya screening ya? Iya betul, screening atau pemeriksaan berkala, lebih tepatnya ke arah screening. Jadi kita mengetahui kita ini nggak ada keluhan sehat, tapi untuk mengetahui kondisi keadaan kita atau pencegahan sebelum kita sakit, kita lakukan namanya pemeriksaan screening. Tentunya juga disertai dengan beberapa riwayat atau history. Sampaikan dokter, saya punya riwayat gula dong, saya punya riwayat darah tinggi, saya pernah pakai kacamata, saya pernah kecelakaan tahun sekian, mata saya pernah terbentur dong tahun sekian. Itu menjadi pemikiran atau pertimbangan tersendiri dari para dokter yang meriksa untuk melanjutkan pemeriksaan yang lebih detail seperti itu. Jadi data-data riwayat Bapak Ibu ini juga sebagai pendukung database kami untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Perlu dilanjutkan pemeriksaan apa? Untuk mengetahui fungsi sarafnya misalnya, untuk mengetahui kondisi dari struktur bola matanya, seperti itu kan ada pemeriksaan penunjang lanjutannya. Itu Bapak. Mau tanya, ini biasanya yang menyebabkan katarak itu pada mata tuh seringnya apa gitu ya dok? Oh iya. Kayak contoh, kira-kira dia tuh juga merasakan sakit gitu gak sih gitu? Saya kan ini sendiri, ponan saya ini juga kayak nggak ngerasa sakit gitu, tiba-tiba kayak cahayanya hilang gitu. Ya, jadi kalau katarak itu luas ya Bu ya, intinya katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Jadi lensanya ini dia mengalami kekeruhan. Normalnya lensa ini seperti kaca kalau kita naik kendaraan, ya itu seperti kaca bening. Jadi melihat ke sana itu juga bening. Lensa normalnya seperti itu. Ketika dia mengalami kekeruhan, itulah yang kita bilang sebagai katarak. Katarak ini juga banyak jenisnya, dan katarak ini juga banyak penyebabnya. Katarak yang disebabkan karena trauma, kayak tadi ada trauma yang mengenai kesenggol lensanya, lama-kelamaan dia bisa menjadi katarak. Namanya kita sebut sebagai katarak traumatika atau katarak komplikata seperti itu. Jadi intinya ketika kekeruhan pada lensa ini disebut dengan katarak. Nah, katarak ini juga bisa terjadi pada orang tua dan orang muda, gitu ya. Nah, kalau seandainya pada anak-anak itu juga kita lihat lagi bawaan dari lahir atau enggak, atau dalam perjalanan waktu dia mengalami apakah ada trauma ataukah ada penyakit lain yang menyebabkan dia terjadinya katarak. Infeksi misalnya juga bisa menyebabkan terjadinya katarak. Kalau pada orang tua memang pada usia di atas 60, di atas 50 itu memang sudah mengalami degenerasi karena proses. Jadi katarak ini kan isinya banyak kristalin maupun protein-protein. Ketika dia itu pada para pekerja yang sering berada di luar lapangan, misalnya petani atau pekerja yang sering berpaparan sama matahari, nah itu dia beresiko terjadinya katarak. Karena kenapa? Paparan dari sinar matahari itu bisa terjadinya denaturasi atau kerusakan dari protein-protein yang ada kristalin pada lensa tersebut. Memang tidak ada salahnya untuk sebagai pencegahan Bapak Ibu bisa menggunakan kacamata pada saat bepergian, pada saat berkendara, pada saat itu kacamata hitam atau apa yang juga bisa membantu untuk mencegah katarak. Biasanya pada orang tua atau pekerja-pekerja di luar paling sering terjadi katarak seperti itu.
dan memang pandangannya kabur. Kalau memang ada nyeri karena katarak itu mungkin faktor lain, ya. Jadi mungkin karena dari lensanya, itu nanti jatuhnya ke arah glaukoma ya Bu ya, biasanya seperti itu. Ada yang katarak disertai dengan peningkatan tekanan bola mata biasanya. Nah itu dia juga bisa menyebabkan nyeri karena jadi sebenarnya dia sudah ada ke arah glaukomanya disertai dengan adanya keruhan pada lensa. Sampun Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada kami, sehingga pada pagi hari kita bisa sedikit sharing serta berbagi pengetahuan dan informasi mengenai khususnya trauma tembus pada mata. Harapannya adalah nanti para Bapak Ibu bisa melakukan tindakan yang tepat pada saat menghadapi kejadian tersebut di lingkungan sehari-hari. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah.